Bukanya rasa ya. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kami akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami, di mana kelompok kami ini membahas tentang perkembangan Eropa sesudah masa Renaissance. Oke, slide berikutnya. Kelompok kami terdiri dari beberapa orang, yaitu pertama ada Ligorio Skipin, kedua Rizky Alfianto, ketiga Stephen Jamesy, keempat saya sendiri Reza Pertama, berikutnya ada Crescencia Lipa dan Arina Manasikana. Oke. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi. Pertama, latar belakang. Masa Renaissance merupakan salah satu masa yang penting dan dianggap para sejarawan sebagai starting point perkembangan peradaban Eropa. Hal ini dikarenakan pada masa ini manusia berhasil mencapai potensi gemilang dalam agama, perdagangan, dan lain-lain. Namun yang terpenting adalah bagaimana peradaban Eropa yang kemudian melewati masa Renaissance ini, terutama dengan berkembang serta munculnya filsafat-filsafat baru sebagai wujud dan pemikiran masyarakat yang berkembang. Hal tersebut kemudian mengangkat judul makalah perkembangan Eropa sesudah masa Renaissance. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Dipersilahkan teman-teman. Baik, selanjutnya adalah awal perkembangan Renaissance Eropa. Zaman Renaissance pada abad 15 sampai 14 sampai 15 adalah satu abad keemasan Golden Age dalam sejarah peradaban Barat. Zaman ini merupakan fase transisi yang menjembatani zaman kegelapan atau Dark Age dengan zaman pencerahan atau Enlightenment Age. Dengan lahirnya Renaissance, seberkas kemilau cahaya peradaban Barat mulai bersinar. Tanpa Renaissance, Eropa mungkin tidak akan menapaki abad-abad modern dengan begitu cepat. Secara etimologis, pada bahasa Prancis, Renaissance berasal dari kata re atau kembali, dan naître atau lahir berarti kelahiran kembali. Dalam konteks sejarah Barat, istilah ini mengacu pada terjadinya kebangkitan kembali minat yang sangat besar dan mendalam terhadap kekayaan warisan Yunani dan Romawi kuno dalam berbagai aspeknya. Selanjutnya, pada awal perkembangan Renaissance Eropa, terjadi beberapa tahap, yaitu pertama, karena pada masa ini manusia berhasil mencapai prestasi gemilang dalam berbagai bidang seni, filsafat, literatur, sains, politik, pendidikan, agama, perdagangan, dan lain-lain. Kedua, Renaissance telah membangkitkan kembali cita-cita alam pemikiran filsafat hidup yang kemudian menstrukturisasi standar-standar dunia modern seperti optimisme, hedonisme, naturalisme, dan individualisme. Ketiga, terjadinya kebangkitan kembali minat mendalam terhadap kekayaan warisan Yunani dan Romawi kuno. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, rekan saya. Oke, yang berikutnya yaitu yang keempat, terjadinya kebangkitan humanisme sekuler yang menggeser orientasi berpikir manusia dari yang bersifat teosentrik menjadi antroposentris. Oke, yang berikutnya yang kelima, terjadinya pemberontakan terhadap gereja yang kemudian muncul
kebebasan intelektual dan agama. Dalam hal masa ini telah memaklumkan bahwa manusia sendiri adalah kaidah segala sesuatu yang ada, bukan gereja atau Alkitab. Oke, slide berikutnya dipaparkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah Renaissance dan humanisme sebagai jembatan lahirnya filsafat modern di Eropa. Jembatan antara abad pertengahan dan zaman modern disebut dengan istilah Renaissance yang berarti kelahiran kembali. Renaissance awalnya dimulai di Italia setelah runtuhnya Romawi Barat tahun 476 Masehi. Italia mengalami kemunduran. Kota-kota pelabuhan menjadi sepi selama abad ke-8 sampai 11 Masehi. Perdagangan di Laut Tengah dikuasai oleh pedagang Muslim sejak berlangsungnya Perang Salib pada abad ke-11 sampai 13 Masehi. Pelabuhan-pelabuhan di Italia menjadi ramai kembali untuk pemberangkatan pasukan perang Salib ke Palestina. Setelah Perang Salib berakhir, pelabuhan tersebut berubah menjadi kota dagang yang berhubungan kembali dengan dunia timur. Muncullah republik dagang di Italia seperti Genoa, Florensi, Venesia, Pisa di Milano, dan kota-kota ini dikuasai oleh para pengusaha serta pemilik modal yang kaya raya, disebut golongan borjuis, antara lain berkeluarga Medici dan Florensi. Mereka mendorong terjadinya pendobrakan terhadap pola-pola tradisional dari abad pertengahan. Nah, secara terminologi, Renaissance adalah timbulnya revolusi, pandangan hidup orang yang sangat cepat. Middle Age merupakan zaman di mana Eropa sedang mengalami masa suram, atau kita sebut dengan zaman kegelapan. Berbagai kreativitas sangat diatur oleh gereja. Dominasi gereja sangat kuat dalam berbagai aspek kehidupan. Agama Kristen sangat mempengaruhi berbagai kebijakan yang dibuat oleh raja-rajanya. Berbagai hal diberlakukan demi kepentingan gereja, tetapi hal-hal yang merugikan gereja akan mendapatkan balasan yang sangat kejam. Contohnya inkuisi terhadap Nikolaus Kopernikus pada tahun 1473 sampai 1543 Masehi. Karena teori tata suryanya yang menyebutkan bahwa matahari pusat dari galaksi. Baiklah, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berikutnya masih keberlanjutan dari Renaissance dan humanisme sebagai jembatan lahirnya filsafat modern di Eropa. Pemikiran manusia pada abad pertengahan mendapat doktrinisasi gereja. Hidup seseorang selalu dikaitkan dengan tujuan akhir atau ekstologi, di mana kehidupan manusia pada hakikatnya sudah ditentukan oleh Tuhan. Maka tujuan hidup manusia adalah mencari keselamatan. Pemikiran tentang ilmu pengetahuan banyak diarahkan kepada teologi. Pemikiran filsafat berkembang sehingga lahir filsafat skolastik, yaitu suatu gerakan filsafat yang dilandaskan pada teologi dan untuk alat pembenaran agama. Dan Renaissance sendiri muncul dari timbulnya kota-kota dagang yang makmur akibat perdagangan, di mana Renaissance ini mengubah perasaan pesimistis pada zaman abad pertengahan menjadi optimis. Hal ini juga menyebabkan dihapuskannya sistem stratifikasi sosial masyarakat agraris yang feodalistik. Timbulnya kemauan untuk melepaskan diri dari ikatan feodal menjadi masyarakat yang bebas, termasuk kebebasan untuk melepaskan diri dari ikatan agama, sehingga menemukan kemandirian dan kemajuan. Antroposentrisme menjadi pandangan hidup dengan humanisme sebagai urusan utama pemikiran filosofi. Selain itu,
adanya dukungan dari keluarga saudagar kaya semakin menggelorakan semangat Renaissance menjadi penyebar ke seluruh Italia dan juga Eropa. Dan melalui Renaissance sendiri, seluruh kebudayaan Barat seolah dibangunkan dari tidur nyenyak pada abad pertengahan yang lalu. Nah, di mana manusia mulai mempelajari hakikat diri dan alam semesta sebagai pusat kenyataan. Pada periode yang berkisar antara abad 14 dan 16, manusia menganggap dirinya tidak lagi sebagai Victor Mundi atau orang yang berziarah di dunia ini, melainkan sebagai Faber Mundi, yaitu orang yang menciptakan dunianya. Nah, ada 3 faktor yang mempercepat perkembangan baru pada masa Renaissance, antara lain yaitu adanya 3 penemuan, di mana penemuan-penemuan tersebut adalah mesium, seni cetak, dan kompas. Mesium sendiri berarti runtuhnya kekuasaan feodal, di mana senjata dapat dimiliki oleh kaum proletar, dan seni cetak berarti pengetahuan tidak lagi milik eksklusif atau suatu elit, melainkan terbuka untuk semua orang. Dan kompas berarti navigasi. Oke, yang terakhir tadi yaitu kompas, yang artinya navigasi telah aman dan memungkinkan orang-orang Eropa untuk dapat berlayar memperluas horizon barat ke arah dunia yang baru, yaitu ke arah timur. Selanjutnya boleh saya serahkan kepada teman saya. Oke, selanjutnya akan saya bacakan kesimpulan. Zaman Renaissance abad ke-14 sampai 16 Masehi adalah suatu abad keemasan, Golden Age dalam sejarah peradaban Barat. Zaman ini merupakan fase transisi yang menjembatani zaman kegelapan Dark Age dengan zaman pencerahan Enlightenment Age. Bagaimana setelah masa Renaissance ini kemudian memberikan pengaruh dengan perkembangan pemikiran yang bermunculan sebagai semacam filsafat yang hingga saat ini masih digunakan. Salah satunya adalah Descartes 1596 sampai 1650 untuk memberikan kepada filsafat suatu bangunan yang baru. Memang di dalam bidang filsafat zaman Renaissance kurang menghasilkan karya penting bila dibandingkan dengan bidang seni dan sains. Namun di antara perkembangan itu dari pula perkembangan dalam filsafat. Descartes kemudian sering disebut sebagai tokoh pertama filsafat modern. Perkembangan filsafat dalam masa sebuah Renaissance di Eropa ini ditunjukkan dengan cirinya tersendiri, yaitu dengan ciri utama Renaissance, yaitu humanisme, individualisme, sekularisme, empirisme, dan rasionalisme, yang kemudian membawa Eropa kepada perkembangan filsafat yang semakin modern dan mengikuti zaman. Sekian dari saya. Saya serahkan kepada moderator. Baiklah, itu hasil diskusi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.